Overtrade merupakan salah satu penyebab trader mengalami loss. Hai Trader Universe, bagi kamu yang sering overtrade, nah mungkin video ini bisa jadi tips buat kamu supaya tradingnya itu nggak berlebihan ya. Baik yang trading kripto, forex, gold, saham, dan lain-lainnya. Karena yang namanya berlebihan dalam hal apapun itu memang tidak baik. Oke, berikut ini adalah penyebab kenapa kalian sering overtrade. Yang pertama, karena trading itu kamu anggap main-main. Sehingga di saat kamu masuk ke market, untuk entry posisinya aja menggunakan feeling ini. Wah, ini kayaknya mau turun nih. Wah, ini kayaknya mau naik nih. Terus kamu entry. Yang seharusnya itu tidak boleh dilakukan. Karena di market itu ada faktor fundamental, ada teknikal yang ini nggak bisa kamu abaikan. Kedua, karena kamu biasanya banyak waktu luang ya, mungkin kerjanya nggak seharian, jadi banyak megang HP. Akhirnya karena sering megang HP, kamu juga rajin cek market. Dikit-dikit waktu kosong langsung cek market. Ya memang di saat waktu luang itu kadang bingung ya mau ngapain. Akhirnya malah jadi cek market, terus di saat cek market bawaannya mau entry posisi. Ketiga, di saat kamu sudah buka market, ini sih nggak selalu orang yang banyak waktu luang ya. Kadang waktu luangnya sempit di saat waktu istirahat siang aja gitu. Atau misalkan mau arah pulang. Jadi ngecek marketnya itu memang nggak sering, jarang-jarang. Tapi sekalinya jarang buka market, tapi sekalinya jarang ngecek market, di saat buka aplikasinya bawaannya juga sama. Langsung mau entry posisi berharap setelah nyampe rumah atau setelah pulang kerja, itu hasilnya profit. Nah, hal ini juga harus dihindari. Biasanya banyak orang buka market ya, misalkan lagi ke mall capek duduk gitu ya, bosen mau ngapain lagi, nungguin pasangan belanja, akhirnya mengisi kebosanan tersebut dengan mencari hiburan di market, ngecek banyak pairs, terus scroll-scroll, cari berita, cari informasi, yang akhirnya malah bawaannya mau entry di market. Apalagi di saat scroll media sosial, entah itu YouTube atau media sosial lainnya, ngelihat orang lain trading di pair tersebut bagus gitu hasilnya. Akhirnya malah membuat kamu jadi pingin entry juga nih. Akhirnya malah membuat kamu jadi pingin entry posisi di market juga. Kelima, pingin entry di banyak pairs. Mungkin di saat kamu buka market, marketnya sideway nih ya. Bitcoin sideway, Ethereum sideway gitu. Tiba-tiba PAXG atau gold, marketnya bagus nih, naik terus gitu ya. Yang sebenarnya gold itu nggak ada di trade plan kamu. Akhirnya kamu jadi coba-coba masuk gold. Ya kalau setelah kamu entry marketnya naik sih nggak apa-apa. Tapi setelah kamu entry marketnya turun gimana? Karena kan kamu sebenarnya sebelumnya belum pernah trading di pair tersebut. Apalagi kalau kamu masuknya meme coin. Nah ini lebih beresiko lagi. Oke, mungkin sampai di sini kamu punya penyebab lain sehingga kamu overtrade, boleh tuliskan di kolom komentar. Langsung aja saya akan bahas solusinya. Ini berdasarkan pengalaman pribadi ya. Yang pertama, kamu wajib punya trade plan harian. Kalau saya pribadi, setiap hari itu punya 3 session ya. Pagi Asia, siang Eropa, malam US. Nah, saya hanya entry di jam-jam tersebut dan nggak setiap saat entry. Misalnya pagi Tokyo Open gitu ya, marketnya nggak bagus ya, saya nggak entry. Saya tunggu siang. Kalau siang nggak bagus ya udah, saya entry-nya malam. Tapi kalau malam nggak bagus juga, marketnya masih sideways juga ya udah, berarti saya nggak entry. Biasanya ini hari Sabtu ya kalau di kripto. Terus kalau di forex atau gold ini biasanya hari Senin, jadi marketnya itu nggak terlalu volatil. Jadi kalau kamu nggak entry di sini ya nggak apa-apa, itu wajar, dan entry-nya juga ada maksimal. Kalau memang marketnya bagus, pagi saya entry sekali, siang sekali, dan malam sekali. Jadi kalau buat saya 3 kali entry sehari itu udah maksimal ya berdasarkan trade plan harian. Yang kedua, di sini kamu wajib ya batasin entry harian kamu. Mungkin setiap orang beda-beda, ada yang sehari bisa 5 entry, bahkan puluhan entry juga ada. Yang kedua, batasan entry harian. Di sini kamu mulai bikin nih. Mulai saat ini kamu terapkan berapa kamu mau entry setiap hari maksimalnya. Kalau saya tadi kan 3 kali ya, mungkin ada yang 5 kali, ada yang 10 kali, ada yang puluhan kali. Nah, ini mulai dibatasi. Misalnya biasanya 10 kali ya kurangin dulu ke 8, nanti kalau bisa ke 7. Karena semakin dikit entry biasanya win rate kalian malah semakin bagus. Karena kesempatan entry kalian ibaratnya pelurunya nih cuman 3 sehari, kamu harus bisa manfaatin.
Mau itu nanti hasilnya kena SL 2 kali, terus take profitnya sekali, ya udah. Yang penting jumlah entry maksimal kamu sudah tercapai, kamu bisa mulai stop trading. Masalah entry ini memang berhubungan dengan style trading kalian. Nah, yang jadi persoalan adalah di Indonesia rata-rata diajarinnya itu scalping. Dimana kalau kamu trading di crypto, terus kemudian di gold, itu sebenarnya lebih ke arah swing ya. Jadi untuk jangka panjang atau setidaknya harian. Kalau harian masih bisa dapat ya, high dan low-nya masih dapat. Tapi kalau scalping, nah ini beresiko banget. Di sini coba mulai kamu pelajari deh. Orang-orang yang jam tradingnya sudah lama gitu ya, sudah berpengalaman. Justru mereka tradingnya itu antara harian dan swing. Kadang dia punya akun yang swing dan untuk trade harian juga ada. Kalau kamu mau trading scalping, ini levelnya beda. Jadi orang yang udah profesional pun mereka juga mungkin punya akun scalping. Tapi nominal di akun scalpingnya ini biasanya mungkin hanya 1-2% atau maksimal 3% dari akun utamanya yang swing atau yang harian. Jadi kalau kamu belum punya akun yang jangka panjang gitu, terus masuknya langsung ke scalping, nah di sini kamu nggak punya pondasi, sehingga untuk psikologi manajemennya ini biasanya bebannya lebih berat karena kamu nggak punya pondasi akun utamanya, dimana yang swing ini ibaratnya profitnya 1%, itu mungkin udah bisa 100-200% dari hasil scalpingnya. Jadi kalau scalpingnya MC pun itu ya nggak berasa gitu karena sudah tertutupi oleh akun utamanya. Kemudian yang keempat, jangan FOMO. Misalnya kamu sudah entry gitu ya, sudah malam, sudah close, tiba-tiba lihat grup kan. Sekarang grup ada di mana-mana ya, ada grup Telegram dan lain-lain. Kamu lihat grup ada yang ngasih tahu marketnya lagi bagus nih, terus dia sell gitu, terus dia profit, terus kamu pingin ikut-ikutan. Nah ini biasanya yang akhirnya membuat loss. Lebih baik kalau kamu trading, pastikan entry-nya bukan berdasarkan FOMO, tapi berdasarkan analisa pribadi yang datanya itu sudah konkret, bukan hanya sekedar feeling. Misalnya ini market sepertinya mau naik, saya buy nah nggak boleh kayak gitu ya. Jadi di saat kamu entry, kamu harus bisa mempertanggungjawabkan setiap entry kamu. Nggak usah FOMO karena kesempatan itu bahkan bisa datang setiap saat. Kelima, di sini kamu bisa buat akun khusus nih. Kalau emang nggak bisa diem, tangannya jempolnya bandel banget gitu ya, kamu buat akun khusus standar akun yang besar. Itu untuk trading utama yang trade-nya jarang-jarang ya. Kemudian kalau kamu nggak bisa diam jempolnya, kamu bisa buat akun demo. Kalau misalkan demonya misalnya nggak berasa nih, ya kamu buat akun kecil aja yang mungkin hanya 1-3% dari akun standar. Sehingga kalau rugi pun MC liquid, kamu bisa tertutupi oleh trading yang jangka panjangnya. Keenam, fokus di pair andalan. Biasanya ada yang trade hanya di Bitcoin aja atau Ethereum aja, tiba-tiba nemu koin receh, koin micin gitu ya, atau koin meme. Ngelihat di grup ini bagus gitu katanya. Akhirnya kamu mau coba-coba ikutan. Nah, ini juga hindari. Kalau kamu memang sudah profit di pairs andalan kamu nggak butuh lagi nyari pairs lainnya. Jadi tradingnya fokus aja udah. Dan yang ketujuh ini paling sering banget ya. Kalau kamu sudah loss, biasanya di sini akan muncul rasa dendam. Jadi revenge bawaannya pingin balikin modal seenggaknya ya. Kalau bisa profit. Yang mana justru ini akan mengantarkan kamu ke dalam loss yang lebih besar. Karena di saat loss biasanya malah nambah volume, trade-nya ditambahin, marginnya ditambahin. Nah ini justru makin bahaya. Jadi kalau udah loss misalkan sehari 2 kali atau maksimal 3 kali kena stop loss, ya udah stop tradingnya, lanjutnya besok lagi, refresh dulu pikirannya. Pastikan di saat kalian trading tidak ada rasa dendam. Oke, mungkin sampai di sini aja tipsnya. Kalau kamu punya tips lainnya yang ampuh, boleh juga sharing di kolom komentar. Kalau videonya menambah wawasan, jangan lupa support dengan cara like, subscribe, dan share. Terima kasih.